jenazah almarhum dari mantan gubernur kita Bapak Lukas NMB. Sebelum melintasi bagian depan dari kantor Dewan Adat ini, kami merasa kewajiban untuk sebentar menyampaikan pesan masyarakat adat dari 7 wilayah yang hari ini tidak bisa hadir bersama di sini karena jarak yang jauh, karena transportasi dan lain-lain. Saya di sini mewakili pimpinan Dewan Adat di 7 wilayah, diberikan mandat untuk menyampaikan pesan terakhir kami kepada almarhum Lukas NMB. 10 tahun lalu ketika beliau berkampanye di wilayah 3 untuk masa kepemimpinan yang periode pertama, ada satu pesan yang mengejutkan. Beliau bilang, saya gubernur terakhir di Provinsi Papua. Itu sesuatu yang mengejutkan. Sesuatu yang mengejutkan sekali untuk kami di Dewan Adat Papua. Bagaimana mungkin beliau belum menang, masih dalam proses kampanye beliau mengeluarkan kalimat seperti itu. Pesan itu sampai di Konai besar di sini. Dan itu menjadi diskusi yang ramai sekali. Kesimpulan kami waktu itu bahwa ini orang bukan orang sembarang, ini kepala suku. Tapi kemudian bilang saja begitu, kami tidak berpikir panjang. Ya, ini situasinya politik, kampanye, jadi siapa saja bisa bicara apa saja. Tapi kemudian terbukti beliau dengan gayanya sendiri, dengan kekuatan sendiri, tanpa dukungan siapa-siapa, berani bersuara keras, bersuara tegas, membela rakyatnya. Di kesempatan yang kedua beliau bilang di depan jajaran pimpinan kota dan provinsi, Kota Jayapura dan Provinsi Papua, beliau bilang, saya punya tugas adalah menyelamatkan yang sisa dari yang tersisa ini. Sekali lagi kami kaget, tapi kemudian kami sadar bahwa sudah ini Pace sudah taruh dia fondasi begitu, jadi pasti bangunan ini ke atas akan seperti itu. Dan beliau konsisten bahwa itu sampai dengan akhir hidupnya. Saya petugas hari ini adalah menyampaikan pesan dari para pemimpin yang tidak hadir bersama di sini, bahwa pesan beliau tetap tersimpan di dalam diri kami, dan sekalipun hari ini beliau pergi, kami akan kerja untuk bagian itu. Beliau adalah gubernur terakhir untuk Provinsi Papua. Izinkan saya sebelum melepas beliau almarhum melanjutkan perjalanan yang tersisa menyampaikan titipan dari Hona ini kepada almarhum. Saya akan menyerahkan ini kepada salah satu perwakilan keluarga atau siapapun yang bisa menerima itu. Saya kasih terima kasih Dewan Adat, terima kasih banyak untuk ada banyak kesan yang tadi kami sudah dengar. Beliau melihat jauh ke depan tentang negeri ini. Itu statement yang beliau sampaikan
Kalau kita ikuti, beliau sudah melihat ke depan. Satu kelebihan yang ada di Bapak Lukas hanya satu. Beliau adalah pekerja politik. Bukan pemain politik, tapi pekerja politik. Dia sudah hitung ke depan. Dia sudah tahu apa yang akan terjadi ke depan. Dia sudah tahu. Terima kasih dan hari ini saya berikan untuk dari perwakilan mahasiswa. Satu orang mewakili, setelah itu nanti hamba Tuhan kita berdoa. Dan setelah berdoa, Bapak Ibu, anak-anak semua mahasiswa semua, hati-hati jangan kita terpancing dengan keadaan. Ya, satu orang kalau di dalam dia tidak beres, harus bergeser pelan-pelan. Kita masih punya perjalanan panjang. Setelah anak-anak masuk, kita balik badan, kita langsung akan menuju Sequoia untuk angkat jenazah. Beliau selama ini kami tahu semua dalam kita kedamaian, itu harus kita tunjukkan. Silakan adik-adik mahasiswa.